Ya, pemirsa kembali lagi dalam dialog malam masih bersama dengan Pak Hengki dan juga Pak Yusron. Pak Hengki, terkait dengan luberan media lagi nih. Bagaimana, apa yang harus dilakukan agar luberan media asing itu bisa dikendalikan nantinya? Ya, salah satunya ini dengan teknologi digital ini. Ya, oke. Jadi, pemerintah tentu punya sistem nanti, punya teknologi bagaimana untuk, memblok misalnya siaran asing biar nggak masuk ke daerah kita. Nah, karena negara tetangga juga memberlakukan itu. Karena, misalnya nih, kami mendapat keluhan dari teman-teman, di radio dan TV juga, bahwa ketika siaran mereka sampai ke Singapura dan ke Johor, ke Malaysia, itu, di jamming ya, nah istilahnya. Nah, jadi masyarakat kadang, apa, mengadu juga, ada yang karena mereka sudah terbiasa ya. Sebenarnya begitu juga ketika masyarakat kita nggak dapat siaran Malaysia dan Singapura sebenarnya bertanya juga, "Kami kok nggak dapat lagi ya siaran Hmm, analog Malaysia?" Nah, itu sebenarnya karena apa ya, kedekatan kedekatan tadi ya. Tapi inilah teknologi digital ini salah satu ya untuk iya. bisa pemerintah melalui teknologi bisa menghambat luberan-luberan siaran asing. Karena memang kami kemarin akhir 2020 kami kemarin ke daerah belakang Padang namanya, itu Batam, itu berhadapan langsung dengan Singapura, hanya 7 mil, apalagi ya malam-malam seperti ini misalnya kita sudah silau sekali melihat cahaya dari sana. Nah itu tanpa antena, itu siarannya digitalnya Singapura bersih, malah siarannya kita nggak dapat. Analog kita susah, masih buram, masih banyak semutnya gitu. Sementara masyarakat di sana tontonannya siarannya digitalnya Singapura. Hmm, Itulah kondisinya saat ini. oke. Oke, kemudian sejauh mana masyarakat di sana rindu dengan konten-konten daerah yang sesungguhnya sangat banyak untuk dihadirkan menjadi tayangan di layar televisi? Ya, harapan masyarakat memang itu. Karena apa? Selama ini masyarakat kan disuguhkan konten-konten yang di Jakarta. Paling hanya TV lokal yang memang betul kontennya konten lokal. Tapi itu pun belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian teman-teman di lembaga penyiaran berjaringan juga belum maksimal memberikan konten yang 10% itu. Hmm. Kadang mereka siarannya diulang-ulang. Satu bulan bahkan bisa 5-6 kali itu diulang. Hmm. Nah, ini kan menjadi persoalan juga. Eh, kadang program dari provinsi lain yang ditampilkan eh, di jam lokalnya gitu. Seperti yang dibilang Bang Isron tadi, jamnya juga jam 2, jam 3 malam. Siapa yang mau nonton? Nah, harapan-harapan kami itu kepada lembaga penyiaran berjaringan yang lebih banyak misalnya di daerah itu, tentu kewajiban mereka 10% konten lokal itu ya kami harap itu dipenuhi dan tidak di rerun terus, diulang-ulang terus. Dan Hmm. jam tayangnya juga kami harapkan di jam tayang yang betul ada penontonnya. Oke. Adakah upaya dari KPID sendiri untuk memang menjelaskan atau menekan bahwa konten lokal ini harus tayang nih di jam-jam yang memang banyak masyarakat menonton pada waktu itu, Pak Hengki? Adakah upaya yang dilakukan? Oh iya, pasti Mbak. Karena itu yang kami evaluasi. Hmm. Apalagi mereka mau perpanjangan izin ya. Iya, iya. Ya, kemarin itu tahun 2020 kemarin juga ada beberapa lembaga penyiaran berjaringan yang perpanjangan izin dan pernyataan itu yang kami ulang lagi harus dibikinkan lagi karena itu kan kewajiban mereka sesuai regulasi yang ada itu kan kewajiban mereka 10%. Nah, itu yang harus mereka penuhi. Oke. Oke, saya ingin ke Pak Yusron. Pak Yusron, di NTB sendiri bagaimana masyarakat di sana rindu, sejauh mana masyarakat di sana rindu dengan konten-konten daerah yang sesungguhnya sangat banyak yang untuk dihadirkan menjadi tayangan di layar televisi di NTB sana, Pak Yusron? Oke, baik.
ini mungkin kalau kita bicara rindu ini mungkin lebih banyak ya orang tua ya. Ini atau yang menjadi kalangan pendidik gitu. Karena memang terus terang saya juga sebagai seorang pendidik di universitas memang sedih sekali. Sangat sedih dengan konten yang ada saat ini gitu. Memang kita tidak apa ya, miris pokoknya melihat gempuran yang ada untuk konten-konten lokal kita gitu. Namun memang masyarakat kami, masyarakat di Nusa Tenggara Barat ini ya sangat rindu. Sebenarnya teman-teman Jakarta ini SSJ sudah banyak mengeksplor terkait dengan ragam budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, tadi itu yang dibilang Bang Hengki, bagaimana agar mereka teman-teman SSJ tidak membawa PH ekspansi ke daerah, kemudian produksi balik lagi ke sana, dan di situ tidak ada geliat ekonominya untuk teman-teman kreatif kami. Nah, itu yang menjadi kegelisahan tersendiri terkait dengan digital yang akan datang ini. Beberapa waktu kami diskusi dengan beberapa teman-teman SSJ. Pertama, bagaimana pemenuhan konten 10%. Terus kemudian kedua ini ragam konten yang betul-betul menjadi menjadi ciri khas daerah yang di Nusa Tenggara Barat ini untuk diangkat secara keseluruhan oleh teman-teman. Nah, ini tentu kami tidak ingin teman-teman SJ itu hadir dengan full tim seperti itu, tapi bagaimana menggerakkan teman-teman yang ada di daerah. Nah, ini kan menjadi kesempatan besar untuk teman-teman kreatif di Nusa Tenggara Barat. Mungkin seperti itu, Mbak Sandra. Oke. Komentar Anda terkait dengan program-program tayangan yang masih Jakarta sentris seperti apa, Pak Yusron? Ya, betul, sangat miris. Aduan yang masuk ke KPID Nusa Tenggara Barat, bahkan beberapa kali kami terpaksa bersurat ini ke KPI Pusat, adalah justru siaran televisi Jakarta. Ya, jadi udah beberapa kali kami bersurat, bahkan kami expose agar ini menjadi perhatian kita bersama. Ada hal-hal yang tidak cocok antara daerah Jakarta kemudian disiarkan, terutama kan kaitannya dengan jam tayang. Di sana memang belum jam tayang jam tayang dewasa. Nah, di situ sementara di ini kan masih jam ini perbedaan jam ini kami minta kan di situ udah jelas bahwa sesuai dengan di daerah setempat. Nah, jika kategori siaran itu adalah dewasa, ya silahkan ditaruh di jam dewasa gitu. Nah, perbedaan waktu ini menjadi kendala tersendiri juga bagi kami di Nusa Tenggara Barat. Bahkan aduan terakhir masyarakat kami kemarin terkait dengan, ya mohon maaf, kami terpaksa sebutkan dengan salah satu tokoh selebritas yang memiliki kasus, itu saja yang diekspos sampai ya kita buka smartphone ya isinya itu, masa sih kalau buka televisi isinya itu lagi, kan nggak fair saja gitu. Jadi kalau terlalu kita dijejali dengan sebuah informasi, pada akhirnya amoral, kalau anak-anak kita ini yang kita khawatirkan, tindakan amoral di mendapat tempat yang cukup baik gitu di televisi, ini akan menjadi pandangan tersendiri bagi anak-anak. Oh, ternyata seperti itu, dihormati bahkan ini sanksi sosial kita menurut saya yang kurang tepat gitu untuk diberlakukan di lembaga penyiaran gitu. Nah, ini jadi kalau kami di NTB, kalau Bang Hengki itu luberannya dari luar negeri ya. Kalau kami ini luberannya itu yang televisi Jakarta, yang mohon maaf terlalu sering kami mendapatkan aduan terkait dengan baik sinetron maupun infotainment yang ya tidak mendidik lah bagi anak-anak. Seperti itu, Mbak Sandra. Oke, Pak Hengki, bagaimana luberan konten Jakarta sentris di daerah Anda? Ya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan karena kan siarannya sama. Nah, cuman kita tidak terlalu tidak terlalu banyak seperti ke NTB ya. Laporan yang masuk ke kita juga tidak terlalu banyak. Jadi memang yang menjadi persoalan sebenarnya memang siaran-siaran dari Jakarta. Siaran di daerah kami hampir tidak ada yang konten-kontennya yang menyalahi ketika SPS. Paling ketika ada berita mungkin nampak rokok, paling ke sana. Tapi yang fatal betul nggak ada. Nah, memang bubaran dari siaran dari Jakarta itu yang ya sama lah keluhannya seperti NTB karena sama kan, paling beda jamnya aja.
Oke, mungkin Pak Hengki dan Pak Yusron, adakah catatan-catatan kritis Anda di daerah Anda masing-masing terkait dengan proses migrasi dari TV analog ke TV digital? Mungkin boleh dimulai dari Pak Yusron dulu. Oke, baik Mbak Sandra. Catatan kami memang bagaimana agar semangat desentralisasi ini tetap kita dahulukan, walaupun digital ini memang sudah berbeda. Tadi sudah di awal itu bukan hanya saja dari perangkat teknologinya, tapi bagaimana kesiapan teman-teman kami di daerah di Nusa Tenggara Barat menyambut ini dengan sukacita. Nah, jangan sampai justru ini menjadi duka buat terutama pengelola lembaga penyiaran yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi harapan kami yang cukup besar adalah semoga manfaat dari digital ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari pusat sampai daerah. Seperti itu Mbak Sandra. Oke, terima kasih Pak Yusron. Pak Hengki, silakan. Baik. Karena di Kepri khususnya sudah mulai ya penyiaran digital itu karena sudah bersiaran secara simulcast. Catatan kami adalah pemerintah harus tegas dulu dengan aturan yang sudah dibuat. Misalnya terkait simulcast. Yang boleh bersiaran simulcast adalah lembaga penyiaran yang sudah memiliki IPP. Nah, kami harap lembaga penyiaran yang belum memiliki IPP di Kepulauan Riau stop dulu bersiaran di digital. Karena ada beberapa memang yang kami pantau IPP-nya belum ada tapi sudah bersiaran di digital. Ada beberapa lembaga penyiaran. Itu catatan kami juga. Itu yang kami harapkan kepada pemerintah pusat, kepada Kominfo khususnya. Jadi agar ini tidak menimbulkan persoalan ya, karena kan ada kecemburuan dari teman-teman lembaga penyiaran lain. Karena kan sama-sama tahu nih mana yang punya izin di daerah, mana yang tidak. Teman-teman di lembaga penyiaran TV pasti sama-sama tahu. Nah, ini juga menjadi catatan bagi kami ketika ada lembaga penyiaran di Kepri yang belum memiliki IPP analog maupun digital, sudah ada bersiaran digital. Kemudian ada juga ya kami nggak tahu ya prosesnya seperti apa, tapi penyelenggara MUX yang kami tahu selama ini di Kepri ada 2, sementara ini udah nambah lagi 1. Nah, ini seperti apa? Apakah memang pemerintah sudah buka lelang MUX 1 lagi atau seperti apa? Ini mungkin catatan kami. Kemudian sebenarnya yang penting bagi daerah adalah Kepri tentu harus dapat dividen digital ini. Ya, dividen digital ini berupa tentu daerah-daerah yang blank spot, misalnya ketika sudah digital tidak ada lagi daerah blank spot. Ya, minimal untuk telekomunikasi. Karena di kelebihan frekuensi tadi ketika frekuensi televisi sudah diambil pemerintah, tentu kami harapannya daerah-daerah blank spot yang untuk telekomunikasi di Kepulauan Riau, misalnya di daerah Natuna, Anambas, di Lingga, itu juga bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat. Kemudian harapannya kepada pemerintah pusat, sebelum kita bermigrasi ke digital, mungkin ya Kementerian Perdagangan atau pihak terkait mana, ya tentu harus tidak boleh lagi produsen menjual televisi yang lama, analog, televisi tabung misalnya. Ya tentu harus produksi penjualannya TV digital yang smart TV, biar tidak sia-sia lagi masyarakat harus beli set-top box lagi kan. Betul. Nah, karena kan tidak semua masyarakat yang diberikan set-top box gratis oleh pemerintah. Betul. Sepakat dengan Pak Hengki dan juga Pak Yusron. Terima kasih. Kita sudah di akhir diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Hengki dan Pak Yusron yang sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang diharapkan tadi ini bisa terpenuhi oleh pemerintah. Semoga di Kepulauan Riau tidak ada lagi blank spot dan juga keberagaman konten di lokal di NTB ini juga bisa semakin terdorong menjadi lebih baik lagi. Begitu. Untuk itu, saya Sandra Andriani beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.